동그라미? 게임은 게임이다. 할 모양입니다. Kembali mengingatkan untuk para sobat sekalian, untuk yang belum menonton episode sebelumnya bisa dicek di deskripsi video ini ya. Pada awal episode ketiga, kita diperlihatkan seseorang yang ternyata dia adalah detektif Junho pada episode 2 kemarin. Dapat diketahui, misi Junho adalah untuk mencari kakaknya yang hilang tanpa ada kabar. Detektif Junho pun mengikuti mobil yang membawa para peserta yang akan ikut dalam permainan. Terlihat beberapa mobil menaiki sebuah kapal. Dengan keahliannya, Detektif Junho pun menyelinap di bawah salah satu mobil. Dan film Squid Game episode ketiga pun dimulai. Episode ketiga ini berjudul Pria Berpayung. Kembali ke Detektif Junho yang masih menyelinap di dalam kapal. Dia kemudian bersembunyi di dalam mobil yang ternyata di dalamnya ada Gi-hun. Tak selang beberapa lama pun, beberapa pria bertopeng mencoba memeriksa identitas para peserta dengan menggunakan alat seperti pendeteksi wajah. Namun, salah satu petugas pria bertopeng itu heran, sebab alatnya tidak dapat mendeteksi salah satu peserta. Junho yang tak ingin ketahuan dengan sikap melumpuhkan pria bertopeng tersebut. Detektif Junho pun menyamar menjadi pria bertopeng dan membuang jasad pria bertopeng tersebut ke dalam laut. Hampir ketahuan, Junho pun didatangi dua petugas bertopeng lainnya dan menyuruh Junho untuk segera bersiap-siap. Kemudian kapal tersebut tiba di sebuah pulau tersembunyi dan kini mobil-mobil yang mengangkut para peserta pun mulai berjalan. Kemudian kita diperlihatkan beberapa peserta yang dibawa ke sebuah ruangan. Ternyata di ruangan tersebut para peserta akan diganti bajunya dan diambil barang-barang yang dibawa oleh para peserta seperti pada episode pertama sebelumnya. Lalu kita diperlihatkan kakek tua yang terbangun dari tidurnya. Di sini Gi-hun menyadarkan kakek tua tersebut. Mereka berdua pun tampak bahagia karena bisa bertemu lagi. Tak disangka peserta perempuan yang sebelumnya tak ingin melanjutkan permainan ternyata kembali juga. Di sisi lain, Gi-hun juga bertemu dengan Sang-woo, yaitu teman masa kecilnya. Tak disangka ternyata Sang-woo juga memilih kembali ke dalam permainan. Tak hanya itu, Ali yang sebelumnya bersama Sang-woo kini juga ikut kembali ke dalam permainan. Dan mereka pun berencana membentuk sebuah tim yang terdiri dari Gi-hun, Sang-woo, Ali, dan kakek tua ini. Kemudian kita diperlihatkan Si Byuk dan Dok-su yang ternyata juga ikut kembali ke dalam permainan. Di sini, Dok-su mencoba mengajak Si Byuk agar mau bergabung ke dalam timnya, namun dia menolaknya. Tiba-tiba seorang perempuan menghampiri mereka berdua. Dia bernama Ryung. Di sini Ryung mencoba memotong pembicaraan mereka, namun Dok-su yang sok ganteng pun mengabaikannya. Kemudian terlihat Si Byuk yang melihat ke arah atap yang sepertinya ingin merencanakan sesuatu. Lalu kita diperlihatkan pria bertopeng yang sepertinya sedang berbicara dengan bosnya. Dia mengabarkan bahwa dari 201 pemain, 187 orang kembali ke permainan dan sisanya menolak untuk kembali. Kini para peserta pun diberikan sebuah makanan agar tubuh mereka tetap fit. Kemudian diperlihatkan kakek tua, Gi-hun, Sang-woo, dan Ali yang sedang mengobrol bersama. Mereka saling bercanda satu sama lain. Di sisi lain, Gi-hun memikirkan kira-kira tantangan permainan apa yang akan mereka hadapi berikutnya. Lalu diperlihatkan pria bertopeng yang memasuki kamarnya masing-masing. Junho yang sedang menyamar pun dicurigai oleh orang di sebelahnya, sebab Junho terlihat berlagak layaknya orang yang kebingungan. Di dalam kamarnya, Junho membaca sebuah poster yang menyuruh mereka untuk tetap memakai topengnya di luar ruangan. Kembali ke Ryung yang ingin buang air kecil, namun dilarang oleh petugas bertopeng. Ryung yang kesal pun berencana buang air kecil di ruangan tersebut.
Petugas yang melihatnya terpaksa mengizinkan Ryung ke kamar kecil. Akan tetapi, si Byuk memaksa ikut untuk pergi ke kamar mandi juga. Di kamarnya, Junho melepaskan topengnya. Di sisi lain, kamera CCTV juga mengawasinya. Kembali ke Ryung yang kukira sedang buang air kecil. Ternyata dia sedang mengeluarkan benda dari anyunya. Kira-kira benda ini disembunyikan di mana ya sob? Lanjut, ternyata isi benda tersebut adalah beberapa rokok dan korek api. Saat asyik merokok, tiba-tiba si Byuk masuk ke toilet milik Ryung. Namun di sini si Byuk berencana masuk ke dalam atap untuk mencari informasi, dan Ryung pun disuruh untuk menjaganya. Ryung pun berpura-pura sedang sakit perut. Hal ini dilakukannya untuk mengulur waktu. Di lorong atap, si Byuk melihat beberapa orang bertopeng sedang melelehkan gula ke dalam panci. Kembali ke Ryung yang masih mencoba mengulur waktu. Petugas yang curiga pun memaksakan untuk masuk ke dalam. Kemudian petugas itu mendobrak kamar mandi Ryung, dan tepat pada waktunya mereka berhasil melabui petugas tersebut. Di sisi lain, Junho kesulitan ketika hendak tidur. Kemudian dia menulis sebuah pesan yang mengatakan dirinya ada di sebuah tempat rahasia. Kembali ke Ryung dan si Byuk. Di sini Sang-woo tak sengaja mendengar percakapan mereka. Keesokan paginya, mereka semua disuruh untuk mengambil jatah makanannya masing-masing. Ryung kemudian bertanya kepada si Byuk tentang apa yang dilihatnya kemarin, dan si Byuk mengatakan bahwa dia melihat petugas melelehkan gula. Lalu diperlihatkan Junho yang bersiap-siap kembali menyamar. Dia pun keluar dari kamarnya dan mengikuti para pria bertopeng itu pergi. Kembali ke Gi-hun yang terlihat dia tidak suka minum susu putih. Namun petugas menghiraukannya, dan si kakek pun mentertawakan Gi-hun. Ali yang melihat Sang-woo tak memakan makanannya mencoba bertanya, tapi malah Sang-woo memberikan makanannya ke Ali. Gi-hun juga memberikan susunya ke Ali, sebab dia tak suka minum susu putih. Kemudian dikabarkan bahwa permainan kedua pun akan segera dimulai. Terlihat para petugas bertopeng yang sedang membawa sesuatu. Sang-woo yang kemarin malam mendengar percakapan si Byuk dan Ryung mencoba bertanya tentang informasi yang didapatkan si Byuk. Dan kini mereka tiba di sebuah tanah lapang. Di tempat ini berbeda dari tempat sebelumnya yang ada di episode pertama. Sang-woo mencoba memikirkan perkataan si Byuk yang katanya para petugas sedang melelehkan gula. Dia pun bernostalgia ke masa lalunya tentang permen gula. Para petugas bertopeng menyuruh semua peserta memilih gambar yang ada di depan mereka. Di sini Sang-woo menyarankan agar mereka berpencar, sebab mereka tidak tahu permainan apa yang satu ini. Sang-woo pun memilih gambar segitiga. Kemudian Ali memilih gambar bulat, Gi-hun memilih gambar payung, dan si kakek memilih gambar bintang. Dan mereka bergegas berdiri di depan gambar yang mereka pilih. Para peserta disuruh mengambil satu wadah masing-masing, dan para peserta pun satu persatu mengambil bagian mereka. Saat dicek, benar saja isi di dalamnya adalah permen gula yang berbentuk sesuai gambar yang mereka pilih. Namun, sialnya Gi-hun memilih gambar payung, yang tentunya gambar ini lebih susah dari yang lainnya. Permainan pun dimulai. Mereka diperintah agar mengeluarkan gambar dari permen gula tersebut. Jika gambar tersebut rusak, maka mereka akan mati. Dan jika waktu habis, mereka juga akan mati. Dengan hati-hati, mereka pun perlahan mulai melakukan tugasnya masing-masing. Kemudian diperlihatkan Gi-hun yang kesulitan, sebab gambarnya lebih rumit dari yang lain. Lalu diperlihatkan salah satu peserta yang tak sengaja mematahkan gambar di permen gulanya. Dan pria tersebut pun ditembak hingga tewas. Tak hanya dia, beberapa peserta lainnya juga ikut ditembak, yang berarti mereka merusak gambar di permen gulanya. Satu persatu pun para pemain mulai terbunuh. Kemudian diperlihatkan Ryung yang membakar jarumnya,
dengan korek api. Hal ini digunakan untuk melelehkan permen tersebut. Terlihat Doksu yang juga sedang berusaha menyelesaikan tugasnya. Dan kini beberapa peserta telah menyelesaikan permainan tersebut. Terlihat juga Si Byuk dan Ali yang berhasil menyelesaikan tugasnya. Di sisi lain, penyamaran Junho hampir saja ketahuan. Untung saja dia segera menyadarinya dan beralasan kalau dia sedang kebingungan. Para peserta yang lolos kini dibawa ke game berikutnya. Lalu diperlihatkan Gi-hun yang kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Waktu menunjukkan sisa 3 menit lagi. Gi-hun kemudian mempunyai ide untuk menjilati permen tersebut agar permen tersebut semakin tipis. Di sisi lain, Ryung berhasil menyelesaikan tugasnya. Kemudian dia memberikan korek api kepada Doksu agar Doksu bisa bergegas. Tingkah konyol Gi-hun yang menjilati permennya pun diperhatikan oleh peserta lainnya, dan mereka pun mulai mengikuti apa yang Gi-hun lakukan. Kemudian terlihat Doksu yang berhasil menyelesaikan tugasnya, kemudian disusul oleh si kakek tua. Setelah sekian lama menjilati permen tersebut, akhirnya Gi-hun berhasil menyelesaikan tugasnya, dan terlihat juga waktu tersisa 1 detik dan selesai. Lalu diperlihatkan salah satu seorang peserta yang menutupi permennya. Ternyata gambar permennya rusak. Saat hendak ditembak, pria tersebut mencoba melawan dan memberontak. Kemudian dia mengancam salah satu pria bertopeng di sana. Di sisi lain, peserta yang kehabisan waktu kini dibunuh satu persatu. Kembali ke peserta yang melawan, dia menyuruh agar pria bertopeng di depannya membuka topengnya, dan dia pun terkejut sebab pria di depannya ternyata masih sangat muda, dan peserta itu pun memutuskan untuk bunuh diri. Bos pria bertopeng terpaksa membunuh anak buahnya sebab mereka semua dilarang membuka topeng tanpa seizinnya, dan kemudian film pun berakhir.